NBA Draft 2013 merupakan salah satu draft terunik NBA di beberapa dekade belakangan ini. Pick nomor satunya saat itu adalah Anthony Bennett, seorang pemain asal Kanada yang berakhir menjadi bust. Pemain berbadan besar ini saat itu sebenarnya tampil cukup apik di Summer League NBA dengan rataan sekitar 13 poin dan 8 rebounds. Tapi sayang di musim reguler ia tampil amat buruk. Di urutan kedua ada Victor Oladipo. Oladipo mengawali karirnya dengan cukup oke, mencetak rataan sekitar 13,8 poin, 4,1 rebound dan 4,1 assist per game. Saat itu di musim rookie-nya, yaitu musim 2013-2014, ia terpilih di urutan kedua dalam NBA Rookie of the Year. Hanya kalah dari seorang pick ke-11-nya Sixers, yaitu Michael Carter Williams. Seiring berjalannya waktu, karir dari Victor Oladipo terus berkembang. Ia memang gagal menjadi pemain bintang di 4 tahun pertamanya di NBA, tetapi ia selalu berhasil menjadi seorang skorer yang oke di NBA. Selalu mencetak rataan di atas 13 poin per game di 4 musim perdananya. Pada off-season 2017, terjadi sebuah fenomena besar di NBA. Saat itu, terjadi trade besar antara Oklahoma City Thunder dan Indiana Pacers. Paul George, yang saat itu mengindikasikan bahwa ia sudah tidak betah lagi di Pacers, meminta supaya manajemen men-trade ke tim lain. Dan akhirnya, pada 6 Juli 2017, Paul George pun di-trade ke Oklahoma City Thunder. Dan sebagai gantinya, Indiana Pacers saat itu mendapatkan Victor Oladipo dan Domantas Sabonis. Oladipo tampil luar biasa di musim perdananya dengan Indiana Pacers ini. Permainan two-way-nya mengesankan, membuatnya menjadi bintang baru di NBA saat itu. Oladipo sangat handal dalam menyerang dan bertahan. Berbeda dengan pemain-pemain lain yang umumnya hanya jago menyerang saja atau jago bertahan saja, Oladipo ini handal dalam dua bidang tersebut. Faktanya, di musim 2017-2018, ia mencatatkan 23,1 poin dan 2,4 steal per game. Rataan 2,4 steal per gamenya saat itu merupakan yang tertinggi di liga. Rataannya saat itu 0,4 steal lebih tinggi dari 3 pemain yang berada di urutan kedua sampai 4, yaitu Paul George, Eric Bledsoe, dan Jimmy Butler alias Jimbut. Oladipo juga amatlah atletik di game ini. Dengan speed, eksplosivitas, dan dunk-nya yang luar biasa, ia langsung menjadi mesin highlight reel baru di 2017-2018. Pada adegan melawan Lakers ini, kita bisa melihat betapa luar biasanya atletisme dari Victor Oladipo. Dengan bantuan pick dari Domantas Sabonis, ia mampu melewati Josh Hart dengan mudah, kemudian melakukan spin move di depan big man Larry Nance Jr., dan poster dunk Kyle Kuzma. Yang ini juga luar biasa. Pada kuarter kedua menyisakan waktu 11 detik, ia mampu dengan sigap menangkap lob pass dari rekannya. Lompatannya amat tinggi saat itu. Terlihat sikunya hampir sejajar dengan ring. Oladipo amatlah luar biasa di musim 2017-2018 tersebut. Ia total bermain pada 75 pertandingan di musim tersebut, semuanya sebagai starter. Selama 34 minutes per game, Oladipo tampil absurd dengan rataan 23,1 points, 5,2 rebound, 4,3 assist, dan 2,4 steals per game. Ia saat itu finish sebagai Most Improved Player, All-Star, All-NBA Third Team, All-NBA Defense Second Team, dan merupakan pemain dengan steals per game tertinggi di musim tersebut. Di musim 2018-2019, Oladipo pun tetap tampil gacor. Rataannya memang tidak sebaik di musim perdananya, tapi pemain keturunan Nigeria ini masih cukup solid dengan rataan sekitar 19 poin, 6 rebound, dan 5 assist. Sayangnya, pada 23 Januari 2019, sebuah tragedi terjadi. Pada saat kuarter kedua pertandingan melawan Raptors, saat tengah mencoba mengejar Pascal Siakam, tiba-tiba saja lutut kanannya seakan goyah dan terjatuh. Cedera ini sebenarnya terlihat aneh karena ia tidak terkena kontak fisik oleh siapapun. Meski begitu, mungkin karena eksplosivitas yang terlalu tinggi,
lututnya pun jadi meledak saat itu. Oladipo saat itu mengalami kesulitan dalam berjalan dan kemudian ia pun dibopong dengan sejenis kursi roda. Usai diperiksa oleh dokter, Oladipo diketahui mengalami robekan pada tendon quadricepsnya. Tendon ini sendiri merupakan salah satu tendon terpenting dalam lutut manusia. Lokasinya ada di bagian atas lutut dan menghubungkan langsung otot paha bagian depan dengan tempurung lutut. Usai cedera lutut tersebut, Oladipo pun mengakhiri musim lebih awal dan tidak bermain lagi sampai akhir musim. Di musim berikutnya, yaitu musim 2019-2020, Oladipo hanya bermain pada 19 pertandingan saja. Ia benar-benar menurun di musim tersebut. Ia kehilangan eksplosivitasnya dan kecepatannya. Oladipo memang masih cepat, tapi ia jelas sudah berbeda jika dibanding dengan musim-musim sebelumnya. Ambil contoh adegan ini. Di musim sebelumnya, Oladipo pastilah sudah melewati Caruso dengan mudah. Tapi di game ini, ia terlihat tidak lagi cepat. Dan akhirnya, karena telat melewati Alex Caruso, ia pun jadi di double team dan gagal memasukkan layup-nya. Yang satu ini juga serupa. Karena sudah tidak lagi eksplosif, ia jadi kehilangan kendali dalam melewati lawan dan akhirnya bolanya pun terlepas dan direbut oleh lawan. Oladipo tampil kurang apik di 2019-2020 ini. Ia saat itu sudah bukanlah lagi pemain terbaik di Pacers. Performanya bahkan lebih buruk dari pemain sekelas TJ Warren dan Malcolm Brogdon. Di musim 2020-2021, tim-tim NBA mulai menyadari bahwa Oladipo sudah tidak sebaik dulu. Oladipo saat itu dioper ke sana kemari. Tak tanggung-tanggung, ia saat itu bermain untuk 3 tim yang berbeda di musim 2020-2021 tersebut, yaitu untuk Indiana Pacers, Houston Rockets, dan Miami Heat. Rataannya memang masih cukup apik, tapi persentase field goals-nya menurun. Begitu juga dengan kecepatan dan eksplosivitasnya. Oladipo saat itu akhirnya menemukan rumahnya di Miami Heat. Berbeda dengan zamannya di Indiana Pacers, di Miami Heat, Oladipo hanya berperan sebagai pemain cadangan saja. Tidak seperti di era Pacers, di mana ia rata-rata bermain lebih dari 30 menit per pertandingan. Di Heat, ia hanya mendapat sekitar 20 menit saja per pertandingannya. Musim 2022-2023 sejauh ini masih menjadi musim terakhirnya Oladipo di NBA. Pada 22 April 2023, Oladipo lagi-lagi mengalami cedera pada lututnya. Saat itu, ia mengalami robekan pada tendon patella. Cedera pada game tersebut merupakan cedera yang mengakhiri karir NBA-nya dan hingga kini ia pun belum bisa lagi bermain di NBA. Cedera lutut di tahun 2023 ini rupanya amatlah parah. Akibat cedera ini, Oladipo jadi harus absen selama 2 musim penuh. Selama cedera, Oladipo fokus kepada pemulihan dirinya. Ia kembali lagi dari awal, belajar untuk berdiri, berjalan, jogging, berlari, hingga melompat. Pada pertengahan 2025, usai gagal menemukan tim di NBA, Oladipo pun akhirnya bergabung dengan sebuah tim asal Tiongkok, Guangzhou Long Lions. Sebelum bermain di CBA, Oladipo terlebih dahulu bermain di NBA Preseason 2025. Ya, meski ia bermain untuk tim asal Cina, tapi Guangzhou Long Lions saat itu tetap ikut NBA Preseason. Victor tampil amat baik di NBA Preseason ini. Meski sudah 2 tahun tidak bermain di NBA, tapi Victor Oladipo rupanya masih cukup apik. Oladipo juga masih amat handal dalam melompat dan bahkan sempat melakukan dunk-dunk keren, termasuk dunk alley-oop. Ia juga sempat punya momen keren di mana saat itu ia berhasil melewati Victor Wembanyama lewat reverse layup-nya. Intinya, Oladipo masih amatlah solid. Ia masih smooth dalam menembak, gigih dalam defense, dan masih cukup atletik. Oladipo total bermain pada 3 pertandingan di NBA pramusim ini dan mencetak rataan 19,3 points, 2,0 rebound, 3,0 assist, dan 2,7 steals per game. Rataan 2,7 steals per game yang ia torehkan di preseason tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di turnamen tersebut.
Karena performa yang memukau di preseason, pada 9 November 2025, tim afiliasi Milwaukee Bucks, Wisconsin Herd, akhirnya merekrut Oladipo ke tim mereka. Bucks melihat bahwa Oladipo masih punya potensi untuk menjadi pemain yang solid. Meski sempat absen selama 2 tahun, tapi di NBA preseason kemarin, ia terlihat masih amat solid dan bugar. Rencananya, Oladipo akan dimainkan pada beberapa pertandingan di G League. Lalu, ketika ia sudah panas, maka ia akan langsung dioper ke NBA. Bucks sendiri saat ini merupakan tim papan tengah. Mereka bertengger di urutan ketiga wilayah timur, dengan 6 kali menang dan 3 kali kalah. Di Wisconsin Herd, Oladipo diprediksi akan langsung menjadi kapten tim, dikarenakan ia adalah yang paling senior di sana. Oh ya, ada fakta menarik. Ia akan bermain dengan adik dari Giannis Antetokounmpo, yaitu Alex Antetokounmpo di Wisconsin. Ia juga bisa saja bermain dengan kakaknya Giannis, yaitu Thanasis, jika ia bisa menembus roster utama. Oh ya, ngomongin soal Thanasis Antetokounmpo, sebenarnya Victor Oladipo lebih jago dari Thanasis. Meski begitu, karena nepotisme yang kuat dari Giannis di Bucks, Thanasis pun akhirnya tetap bisa mendapatkan spotnya di Milwaukee Bucks. Mari kita lihat bagaimana performa dari Oladipo di Wisconsin Herd. Apakah ia bisa menembus roster NBA? Mari kita tunggu. Baiklah, demikian video pada hari ini. BTW, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportswear solusinya. Di AZ Sportswear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa bikin jersey satuan atau dalam jumlah banyak sekaligus. Cocok banget buat kalian yang pengen bikin jersey untuk iseng atau untuk tim. Di bulan November 2025 ini, AZ lagi ada promo nih, yaitu 100 ribuan saja per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportswear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportswear jawabannya.